ini adalah masjid ya. Oke. Memang sudah beginilah, patut direnovasi bangunannya. Seperti ini ya. Iya, ini biar anak-anak bisa betah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabat Al-Mekah Foundation dimanapun berada. Seperti janji saya yang pernah saya sampaikan, pada saat kemarin saya melakukan kegiatan podcast dengan salah satu pemimpin pondok pesantren muda harapan para santri yang berada di Yayasan Al-Munawar di Cikalong. Teman-teman semuanya, hari ini saya ada di lokasi Pondok Pesantren Al-Munawar untuk melihat langsung dan mengecek langsung seperti apa yang disampaikan oleh ketua dan pemimpin pondok pesantren, yaitu Kang Opik, seperti yang kemarin sudah kita bicarakan di podcast Al-Mekah pertama. Nah, teman-teman Al-Mekah semuanya, hari ini saya menyampaikan kepada teman-teman, saya sekarang ini sudah didampingi oleh Kang Opik, pemimpin Pondok Pesantren Al-Munawar. Iya. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Al-Mekah Foundation di Ponpes Al-Munawar yang sangat sederhana ini. Ya, sebelum ini Kang, seperti yang sudah kita sampaikan, Iya. mungkin kan sahabat-sahabat Al-Mekah biar supaya jangan tidak melihat apa yang ada di Al-Munawar ini, Iya. seperti kayak para santri, kemudian kelas dan lain-lainnya, sehingga kita nanti akan mengecek satu persatu. Kami Iya. izin ya Kang ya. Iya, silakan, monggo, Oke, bebas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. Al-Mekah, bisa kita lihat ini adalah bisa dijelaskan nggak ini Kang, apa nih di depan ini? Oh, ini kita baru masuk ke gerbang Ponpes Al-Munawar. Sebelah kanan ini adalah asrama laki-laki. Boleh kita lihat ya? Iya, boleh. Ini adalah masjid ya. Oke. Memang sudah beginilah, patut direnovasi bangunannya. Seperti ini ya. Iya, ini biar anak-anak bisa betah. Tentu ini memang Nah, ini Udah tadi kurang asrama laki-laki ya? Iya, laki-laki. Asrama laki-laki. Ini ada berapa kelas asrama laki-lakinya? Kamarnya Jin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 12 kamar. Boleh Laki-laki. kita lihat? Iya, boleh, silakan. Mungkin acak-acakan ya. Ayah kamar nu rapih tuh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sahabat-sahabat, ini ada 12 kamar. Apa adanya Mungkin, ya. kita bisa lihat ini adalah kamar yang bisa kita cek sama-sama. Mungkin kita cek ya. Assalamualaikum. Enggak Isi. kosong. Nah, ini kita bisa lihat Orangnya teman-teman. enggak ada. Nah, beginilah kondisi asrama yang ada di Yayasan Boleh ya nu bersih Al-Munawar. terus. Jadi Oh iya dah. teman-teman semuanya, Ah. sahabat-sahabat Al-Mekah, para donatur, dan teman-teman yang lain, apabila ingin melakukan sedikit donasinya kepada kita akan langsung bisa melihat kondisi Al-Munawar sekarang. Nah, ini adalah lemari belajar yang seadanya, tapi inilah namanya mondok seperti ini. Ya. Ya, ini tidak sama seperti yang teman-teman bayangkan, dan inilah kita butuh bersama-sama dan uluran sama-sama untuk melihat pondok pesantren yang jauh dari kota. Ayo, kita bisa lihat lagi. Jadi ini Kang berdiri dari tahun berapa Kang? Ini tahun 89. Ini kalau mungkin ini penghuninya lumayan agak Nah, ini rapi. agak santrinya agak ini ya. Iya. Agak bagus, teman-teman bisa ngelihat ke Iya, dalam. silahkan. Coba Ya dilihat. apa adanya. Nah, itu agak sedikit sudah ini ya, sudah bagus. Nah, teman-teman bisa lihat semuanya ada di posisi rapi. Rapi. Nah, Kang Opik, sekali lagi selain fasilitas asrama,
ngajar mengajarnya juga ada ya di Ya, sini ya. ada tempat belajar mengajar. Ini salah satu ruangan kelas yang Ya, bisa ya. untuk kegiatan ketika ada acara umum, seperti pengajian umum. Kelas-kelasnya adalah sama sederhana. Nih, sampai JNT aja rajin ini ya, kreatifnya anak para santri bisa menempelkan ini untuk kiriman dari orang tuanya gitu loh, apa yang dia pesan. Ayo teman-teman, kita bisa lihat, kita sekarang naik ke atas. Ini asrama juga ya di atas ya? Ya, masih asrama di atas. Ya, assalamualaikum. Ya, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Al-Mekah, ini adalah di lantai 2, yaitu tempat di mana asrama yang dimiliki oleh Yayasan Al-Munawar. Iya. Dari yang 12 tempat tadi, ini ada di lantai bawah. Ini Putri ya? Putra ya? Putra, Ini untuk masih Putra. Mm. Iya, jadi kalau bisa kita lihat, dia nggak jauh berbeda dengan kondisi yang ada, tetapi memang sangat membutuhkan uluran tangan teman-teman yang ingin memberikan beberapa hasil jeripayahnya atau donasinya atau zakatnya. Kita tetap menerima dan kita bisa bekerja sama dengan Al-Munawar. Nah, kemudian gini Kang, saya pengen tanya, kalau misalnya kondisi saat seperti ini, kan Akang pernah bilang pada saat di podcast, bahwasannya mereka ini benar-benar terisolasi dengan kondisi COVID. Jadi hanya sampai di batas di situ ya? Iya, sampai batas depan gerbang tadi. Jadi, sampai gerbang tadi ya? Orang tua sebenarnya nggak boleh masuk, cuman sampai gerbang, nanti ada pengurus lah yang bisa menerima apa, mau nganter bekal atau apapun untuk para santri, begitu Bang. Tapi sampai saat ini belum ada yang terjangkit. Alhamdulillah di Al-Munawar sampai saat ini tidak ada, dan mudah-mudahan sampai kedepannya itu sehat semua. Alhamdulillah. Amin. Jadi Al-Munawar juga mengikuti protokol kesehatan teman-teman semuanya, karena ini sekarang dalam pandemi. Jadi kita yang datang kemari itu adalah ini real, bisa kita lihat bahwasannya semuanya sehat dan alhamdulillah tetap mematuhi protokol kesehatan. Benar. Nah Kang, ada lagi nggak kira-kira asrama yang lain bisa kita lihat? Iya, boleh. Sebelah di belakang ada untuk Putri. Oh gitu ya. Jadi kita lewat bawah aja. Oke. Ini teman-teman biar bisa melihat. Jadi kami akan kita lihatlah kondisi apa adanya di Al-Munawar ya. Nah, kalau yang sekarang ini lagi datang saudara atau keluarga dari pesantren? Ini santri baru. Oh, santri baru. Karena memang memasuki tahun ajaran baru ya. Itu kalender pemerintah tanggal 20 mungkin masuk satu persatu lah. Para orang tua yang masuk mendaftarkan di pondok pesantren Al-Munawar. Oke, kita bisa lihat di ini ya kan? Iya, bisa lihat. Nah Kang, ini luas arealnya. Sebelum kita ke tempat asrama putih, mungkin kita bisa ngeliat dari pendidikan. Ini kayaknya ada di ruangan pendidikan, tempat mengajar ya. Ya, mengajar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini adalah tempat mengajar. Coba teman-teman bisa lihat perangkatannya seperti ini. Dan saya melihatnya kita harus memang benar-benar ya, kami Al-Mekah Foundation, makanya kenapa kepengen bekerja sama dengan Al-Munawar agar kami bisa berbuat untuk para santri, sehingga seperti layaknya mengajar seperti apa, kemudian pendidikan seperti apa yang diinginkan oleh di sini. Nah, harapan Kang Optik, ini kan kami udah melihat. Iya. Apa sih yang paling yang paling dibutuhkan kalau peralatan untuk di pendidikan ini?
Ini kan untuk sarana pembelajaran kelas juga karena ini ruangannya cukup besar, pengajian umum juga suka di sini. Cuman tadi di sebelah di atas ada kelas juga, di utara masjid ada juga. Ya memang kalau di pesantren ya belajarnya masih duduk lesehan di bawah lah. Jadi tidak pakai meja atau apapun. Ya mungkin ini cukup standar lah untuk ini, meskipun secara kondisi bangunan ini memang kurang layak karena secara tinggi ini hanya 2,5 meter mungkin kan. Sedangkan kalau layak untuk atap yang pakai dak itu kan harus 3 meter, 3,20 bahkan 3,5 meter kalau biar siklus udara lebih bagus. Meskipun ya karena ini nggak ada jendela ya udara bebas masuk aja. Saya ngelihatnya memang sambil belajar, apakah mereka takutnya ngantuk guys? Jadi takutnya sahabat-sahabat Al-Mekah ini kena angin begitu ini ya. Sepoi-sepoi saya sendiri aja di sini memang betul-betul adem. Di sini memang di tempat nggak pakai jendela. Nggak pakai jendela, nggak perlu pakai AC. Jadi memang ini betul-betul memanfaatkan anugerah Tuhan aja udara yang ada gitu. Mengharapkan anugerah dari Tuhan, memanfaatkan angin dan semua segala macam alam. Ya. Nah, ini untuk kenapa dipisah seperti ini? Ya karena agar laki-laki dan perempuan kan tidak bersatu, tidak saling melihat untuk menutupi aurat. Juga kan kalau karena di pesantren kan pertemuan antara laki-laki dan perempuan jarang, ya agar mereka tidak kena dosa yang tidak sengaja lah gitu ya. Agar jadi intinya tetap dijaga dengan ukhuwah Islamiyahnya tetap dijaga. Tetap dipisah. Oke. Jadi ini hanya cuma 2 kelas ya? Hanya cuma 2 kelas? Ya sebenarnya kalau kelas ada di utara masjid ada dua ruangan. Di masjid suka dipakai untuk belajar juga. Sebenarnya kalau jumlah ruangan kurang tapi kita memanfaatkan yang ada lah. Masjid, rumah kiai kadang kan karena kelas tidak kebagian, di rumah juga sebagian di belajarnya begitu. Jadi tetap dibagi ya. Nah, kalau ini ruangan apa ya Kang Opik? Ini kebetulan rumah saya, rumah yang di atas itu adik saya yang itu juga rumah adik saya, Dewan Guru lah yang sehari-hari ikut membantu mengajar anak-anak yang ada di pesantren ini. Jadi riungan itu tetap terjadi ya? Iya riungan. Jadi keluarga bisa melihat para santrinya, kemudian dapur umum bisa terjaga, kemudian hal-hal yang lain, keamanan ya. Ya mungkin nanti bisa lihatlah tungku istilahnya dapur umum tempat mereka kan bawa beras sendiri diolah, ditampung oleh mereka sendiri buat makan mereka. Ya mandiri lah mereka. Oke, kita bisa lihat ke asrama putri? Iya silahkan. Lewat dari mana ya? Oh sini aja pakai gang, masuk ke gang aja. Kita sekarang di ini asrama putri, ada 2 lantai, kamarnya kurang lebih 15 kamar. Untuk putri ya memang ini sudah 2 lantai pakai dak, meskipun ya sama karena segi ukurannya kan masih 3x3 dan tinggi hanya 2,5 meter. Memang secara ini masih kurang layak lah. Alhamdulillah sampai saat ini para santri yang mondok di sini masih sehat, meskipun dengan kondisi fasilitas yang seperti ini begitu. Tetapi pada prinsipnya kalau hujan nggak ya mereka hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan. Tetapi kebersihan tetap di nomor 1 kan? Oh kebersihan pasti nomor 1. Karena memang ada ini ya petugas patrol yang memang untuk mengurus kebersihan digilir setiap harinya. Setiap hari ya ini kan. Alhamdulillah ya. Jadi 15 kelas ini diisi dalam 1 kelas berapa orang Kang Opik? Kamar itu ada 4 sampai 6 ada ya gitu lah. Jadi satu kamar ada yang berlima, ada yang 6, ada yang 6 gitu ya. Ini beragam lah. Tapi mereka membawa ininya sendiri ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu ini masih di ruangan perempuan? Iya, itu masih kamar putri. Masih putri ya. Halo. Apa kabar? Assalamualaikum. Ini murid baru apa murid lama nih? Murid baru. Murid baru ya? Ada berapa orang?
Ya, tetap semangat ya, belajar terus menjadi putra dan putri santri di Al Munawar yang betul-betul soleha, ya, menjaga marwah semua keluarga. Iya. Ini bapak sama ibu orang tuanya nganter. Bu, gimana perasaannya meninggalkan anak pada saat nyantri di Al Munawar? Ini ya, sedih ya. Ibu jauh dari sini. Di daerah mana, Bu? Gunung Sari, Cikatomas. Oh, Cikatomas. Jadi ini anak yang pertama atau udah ada anak yang lain yang di mondok di sini? Anak pertama ya. Ya. Soalnya pemimpinnya muda, ini harapan para santri, ya. Masih muda. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Baik, teman-teman, kita melihat ini dapur ya. Ini toilet lah. Oh, ini toilet ya. Bahasanya, Ya, kita bisa lihat dan ya, cek ya. lihat kondisinya. Ya, lah. kondisi ya. Cung ayah saat ini mas ya Cung. Ini bak. Kosong. Nah, teman-teman, saya rasa yang ini lagi yang sangat penting. Ini buat anak-anak kita dan buat para santri biar sehat. Terus kemudian MCK-nya terjaga, SDM-nya pun pasti akan terjaga. Disinilah Al Munawar membutuhkan tangan dan uluran kita sebagai Al Mekah agar kita bisa berkontribusi bersama-sama dengan Kang Opik selaku pengurus atau pimpinan pondok pesantren Al Munawar. Makanya yang saya ingin lihatkan ini adalah, tapi nggak usah ke dalam, tapi melihat kondisi seperti kayak begini. Saya rasa dengan penghuni 15 kelas, kita patut untuk membantu Al Munawar agar benar-benar bisa apa yang dibutuhkan oleh para santri dan santriwati bisa berjalan dengan baik. Iya. Oke, kita bisa ngelihat masjid ya Kang ya? Oh boleh. Ya, musola ya, atau Iya. ditutup ya? Kita Iya, nggak apa-apa. kita Oke, teman-teman, kita jalan. nanti akan ke masjid. Terima kasih. Kita ngambil dari ini dulu ya. Teman-teman, sahabat-sahabat Al Mekah, ini adalah posisi musola Yayasan Al Munawar yang ada di Cikalong. Nah, Taufik, mana lebih duluan dibangunnya pondok pesantren ini terhadap musola ini duluan? Ya, sebenarnya masjid lebih dulu ada, cuman masih kecil dan atapnya masih genteng dulu. Ya kalau renovasi sampai ini di dak begini, memang ini belakangan daripada asrama putra. Jadi sebenarnya nanti kalau bakalan bisa dibikin dua tingkat bisa ya? Bisa. Cuman ini sebenarnya Mas khawatir dengan struktur yang ada sekarang. Karena memang besinya kan kecil, kalau di tingkat mungkin harus ada tambahan tiang gitu. Tapi kita boleh ngeliat ke dalam ya? Boleh, Ya. silahkan. Nah, teman-teman, ini adalah musola Al Munawar dan cukup lumayan luas. Jadi dengan kondisi santri dan santriwati yang saat sekarang ada, cukup sangat lumayan luas. Udaranya juga benar-benar terjaga, sirkulasi lingkungan terjaga, semuanya terjaga. Jadi memang masjid ini ya, Ya, ini masjid ini benar-benar butuh untuk yang teman-teman bisa lihat Ya. sekarang seperti apa. Nah, dari mulai kondisi amplinya, kemudian raknya, ya ini memang betul-betul banyak yang mesti harus dirawat, dan nggak mungkin Kang Opik itu bisa menyiapkan itu dengan sendirinya gitu loh. Ya, jadi memang, makanya Kang Opik punya PR yang sangat besar. Itu yang seperti yang saya sampaikan Ya dari memang kemarin. masjid ini memang cukup luas. Cuman kalau putra putri berjamaah di sini ini sudah tidak cukup. Iya. Jadi putri itu sholat berjamaahnya di tempat Musola. mengaji tadi, musola yang telah kita ini. Jadi ini hanya untuk cukup Putra saja. laki-laki saja putra.
Ya, jadi lihat ya, kaca-kaca juga masih banyak butuh perawatan. Jadi ya selain dari musola ini, mungkin kita bisa melihat Kang Opik juga punya sekolah, tetapi nggak di wilayah lingkungan sini ya. Ke sebelah utara sedikit. Sebelah utara ya. Nanti kalau mau kita boleh lihat. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, silakanlah datang kepada Al-Makkah Foundation dan bisa mendonasikan apapun kami akan menerima seperti apa yang kami jangkau sekarang ini. Jadi banyak mutiara-mutiara yang terpendam di wilayah Jawa Barat, terutama di Kabupaten Tasikmalaya. Ini masih banyak lagi wilayah kecamatan-kecamatan yang memiliki banyak pondok pesantren. Iya. Jadi teman-teman, kita ingin tahu bagaimana kelanjutan dan semua pembicaraan kami itu ada di podcastnya Al-Makkah, yaitu Pesantren Berbicara, saya dengan Kang Opik, dengan berjudul Pemimpin Muda Harapan Santri. Jadi disitulah dia bisa kalian melihat apa-apa aja yang dibicarakan, dari mulai sejarahnya, dari mulai siapa yang mendirikan, tahun berapa, tanggal berapa, dan muridnya ada berapa. Di podcastnya Al-Makkah Pesantren Berbicara kita bisa melihat. Kang Opik, terima kasih. Terima kasih Kami sudah dapat diberikan kunjungan. Ya, Moga-moga sama-sama. kami Al-Makkah bisa berkontribusi. Amin. Dengan cara seperti ini, kami ingin menyampaikan kepada seluruh teman-teman yang ada di Indonesia melalui podcast dan YouTube channel kita. Dan jangan lupa teman-teman, silakan followers kita ke Al-Makkah Foundation di IG dan di Facebook ada juga Al-Makkah Foundation, dan di website juga ada di almakkahfoundation.go. Jangan lupa semua, kita akan bertemu kembali di pesantren yang lainnya dan gak kalah serunya lagi, dan semuanya masih berada di wilayah Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya, di daerah Cikalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.